Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat yang banyak, dan juga dalam keadaan waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang tidak ada akhlaknya menjadi ada akhlaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi SD Wojo yang saya cintai, yang Bapak cintai, serta Bapak Ibu Guru SD Wojo yang saya hormati. Rasulullah ketika lahir semuanya bahagia, semuanya senang. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang susah, tidak ada yang merasa gelisah atas lahirnya Rasulullah. Dahulu kala, pada zaman dahulu, ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya, pada usia kandungan 2 bulan, Rasulullah ditinggal oleh seorang ayah. Rasulullah ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian ketika Rasulullah berusia 6 tahun, Rasulullah ditinggalkan oleh seorang ibu. Kemudian Rasulullah dirawat oleh seorang kakeknya yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat Rasulullah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kasih sayang. Kemudian ketika Rasulullah berumur 8 tahun, kakek meninggalkannya. Ketika kakek meninggal, Rasulullah diganti yang merawatnya, yaitu siapa? Namanya Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib ya, Abu. Selanjutnya Pak Bima akan membahas tentang 4 sifat yang melekat pada diri Rasulullah. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada fatonah, yang keempat ada tablik. Dari yang pertama, sidik. Sidik berarti jujur. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku jujur tidak dapat ditinggalkan. Perilaku jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai siswa-siswi harus menerapkannya dalam berbagai hal. Contohnya, ketika berada di kelas, ketika sedang ujian, perilaku sidik atau jujur sangatlah diperlukan. Jangan sampai ketika ada ujian di kelas ada yang mencontek. Itu tidak menerapkan sifat. Kemudian sifat yang kedua, fatonah. Fatonah itu berarti apa? Cerdas. Siapa di sini yang cerdas? Semuanya cerdas, semuanya pintar. Contoh dari cerdas adalah ketika mengerjakan PR dikerjakan sendiri,
Ketika mengerjakan tugas dikerjakan sendiri, tidak mencontek atau meniru pekerjaan orang lain, pekerjaan teman. Kemudian sifat yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya ketika diberikan titipan. Contohnya kalau kalian sebagai siswa-siswi, contohnya adalah ketika kalian dititipi orang tua untuk membayar buku, nah, uangnya harus dibayarkan, tidak boleh digunakan untuk jajan. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang benar, menyampaikan apa yang salah, menyampaikan antara yang hak dan yang batil. Katakan kalau itu benar, katakan kalau itu salah juga harus salah. Itulah adalah 4 sifat yang wajib kita tiru, kita teladani. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW diutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalilnya adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mari kita lihat akhlak manusia, akhlak teman-teman kita, akhlak saudara-saudara kita. Apakah masih ada yang tidak baik? Apakah masih ada yang melenceng? Apakah masih ada yang suka melanggar akhlak yang baik, melakukan akhlak yang tercela? Kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam, kita harus memberikan contoh. Kita harus memperbaiki akhlak diri kita sendiri pada khususnya, dan juga akhlak teman-teman kita, akhlak saudara-saudara kita. Jangan sampai akhlak kita sendiri yang baik, akhlak teman-teman kita tidak baik atau tercela. Mari bersama-sama kita memperbaiki akhlak diri kita masing-masing dan juga teman, saudara di sekitar kita. Mungkin itu yang dapat Pak Bima sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.